Shalom saudara sekalian. Jika kita bicara soal aborsi, maka kita harus kembali ke Alkitab. Sebab kita diciptakan oleh Tuhan. Dari tidak ada menjadi ada. Adam diciptakan dari debu tanah. Kemudian diberi roh yang dari Allah. Sehingga manusia itu bisa hidup seperti kita hari ini. Memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika seseorang menikah, lalu mempunyai bayi di rahim sang ibu, tentu saja itu milik Tuhan juga, bukan milik kita. Apapun kejadiannya, meskipun manusia boleh berteori, tentu saja dengan maksud baik ya. Ada yang pro-life, ada yang pro-choice. Ada orang yang berpandangan bahwa menggugurkan itu boleh dalam keadaan tertentu yang mendesak. Tapi ada yang melarang. Bagaimana pandangan menurut Alkitab? Kalau menurut Alkitab, apapun alasannya tidak boleh. Membunuh itu tidak boleh. Ya, ini prinsip secara umum ini, tidak boleh. Jadi ketika janin itu sudah hidup, kita tidak boleh membunuhnya. Lalu bagaimana solusinya jika itu karena perkosaan? Atau karena hal yang sangat tidak diingini. Bagaimana? Ya memang ini sulit saudara. Makanya jangan pernah berbuat dosa. Sebab dosa itu biasanya ditutupi dengan perbuatan dosa yang lain. Ya. Apapun yang terjadi, bayi itu harus dilahirkan. Nah, pada waktu dilahirkan, misalnya ibunya trauma karena diperkosa, ibunya tidak bisa itu memelihara bayi itu. Karena mungkin kalau dia lihat bayi itu lalu dibanting bagaimana? Kan tidak boleh ya. Nah, dalam kondisi khusus seperti ini, sang bayi bisa kita titipkan di panti asuhan. Tentu saja nanti kita jamin pendidikannya, kita perhatikan. Supaya meskipun ia lahir dengan keadaan yang tidak ideal, tetapi dengan berjalannya waktu ia bisa sembuh oleh firman Tuhan, dapat pendidikan yang baik, dan seterusnya. Caranya ya salah satunya itu. Memang tidak bisa dihantam semua kasus pasti begitu. Tentu saja kasus per kasus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.